kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Sebut namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan, dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru. Keren banget.
Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar. Anak Tuhan juga harus semangat. Gak boleh jadi sedih, jadi melempem. Oh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ayo sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yes, waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya, adik-adik, lipat tangannya, kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar. Ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya,
Silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Bye. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Loselisya. Wah, sudah ini aja ya, udah tahun 2022 aja. Gimana kabarnya? Baik-baik semuanya ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah pelihara dan berkati kita sampai sekarang. Nah, hari ini Loselisya mau cerita. Tapi sebelum cerita, Loselisya punya gambar nih. Kita lihat nih gambar apa. Nih, gambar apa itu adik-adik? Gambar? Iya benar, Yesus lahir. Wah, ternyata Yesus lahir juga dari bayi juga ya, nggak langsung besar, sama kayak adik-adik. Nah, sekarang lo semua cerita Yesusnya bukan bayi lagi, tapi Yesus sudah jadi anak-anak, udah berumur 12 tahun. Tapi ngapain ya Yesus umur 12 tahun? Nah, sekarang adik-adik kita dengerin ya, kita duduk yang manis, buka telinganya, siapkan hatinya, kita dengerin cerita firman Tuhan sama-sama ya. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus ikut mama papanya Maria dan Yusuf ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah untuk merayakan perayaan tahunan perayaan Paskah. Paskah mengingatkan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan Allah selalu menyertai bangsa Israel. Wah, Yesus sangat senang sekali. Tapi Yesus bukan hanya pergi dengan papa dan mamanya saja, tapi juga dengan rombongan orang banyak dan juga ada teman-temannya. Mereka pergi ke Yerusalem untuk datang ke Bait Allah. Adik-adik, Bait Allah itu kalau sekarang seperti gereja. Mereka melakukan perjalanan selama 3 hari karena tempatnya yang sangat jauh. Akhirnya mereka semua tiba di Yerusalem. Kemudian mereka pergi mengunjungi Bait Allah untuk mengikuti perayaan Paskah di sana. Setelah selesai perayaan Paskah, tibalah saatnya mereka semua kembali pulang ke Nazaret. Maria, Yusuf, dan rombongan kembali pulang. Tapi Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Maria dan Yusuf pun mencari Yesus. Sampai akhirnya Tetapi Yesus kok masih belum ada ya? Mereka mau beristirahat. Wah, mereka mulai mencari Yesus Masih belum ada. dan bertanya kepada rombongan yang lain dan juga kepada teman-teman Yesus. Mulai mencari Apakah Yesus. kalian melihat Yesus? Tanya kepada rombongan Tidak. dan teman-teman Yesus. Apakah kamu melihat Apa Yesus? kalian melihat Yesus? Oh, tidak. Tadi seharian kami tidak melihat Apa Yesus. kalian tadi melihat Yesus? Wah, Oh, papa dan mamanya tidak. Yesus ini Kami tidak menjadi melihat Yesus khawatir. seharian ini. Mereka bingung ya. Di mana ya Yesus? Adik-adik tahu nggak? Di mana Yesus? Apa mungkin Yesusnya ketinggalan di kota Yerusalem tadi? Nah, yuk kita dengerin lanjutan ceritanya ya. Akhirnya Maria dan Yusuf berbalik kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus dan bertanya kepada orang-orang di sana, "Apa kalian melihat anakku Yesus?" Tidak. Mereka mencari lama sekali sampai capek, tapi Yesus nggak ketemu juga. Maria menjadi sedih dan khawatir. Di mana Yesus? Kemudian Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah untuk mencari Yesus. Apakah Yesus ada di Bait Allah? Ada nggak ya Yesus di Bait Allah? Ternyata benar. Yesus ada di dalam Bait Allah. Dia sedang bersama dengan para alim ulama. Orang-orang
yang mengajarkan tentang Alkitab di Bait Allah, seperti guru-guru agama, seperti lose, seperti pendeta yang ada di gereja. Yesus dan para alim ulama sedang membahas tentang Alkitab dan juga tentang Allah. Para alim ulama bilang bahwa Yesus sangat pintar dan bijaksana. Meskipun Yesus masih anak-anak, Yesus tahu banyak tentang Allah dan Alkitab. Dan Yusuf pun datang menemui Yesus dan berkata, "Anakku, mengapa kamu ada di sini? Kami mencarimu ke sana kemari." Pun menjawab, "Kenapa Mama dan Papa mencari saya? Tidakkah kalian tahu kalau aku harus berada di rumah Allah Bapakku?" Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus pulang kembali ke Nazaret. Yesus taat sama orang tuanya. Yesus tumbuh menjadi semakin besar, semakin tinggi, semakin bijaksana. Yesus selalu menaati Allah dan orang tuanya. Allah juga mengasihi Yesus dan semua orang juga mengasihi Yesus. Nah, adik-adik di cerita tadi, saat Tuhan Yesus taat sama siapa? Taat sama Allah Bapa, taat sama papa mamanya Maria dan Yusuf. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau taat? Wah, semuanya. Ih, bagus loh, saya juga mau taat. Sekarang kita mau minta tolong sama Tuhan agar kita bisa menjadi anak yang taat. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu kami masih kecil, tapi kami mau belajar taat sama seperti Yesus. Biarlah Tuhan yang tolong kami. Tuhan, kami berdoa juga berkati Papa Mama, Lose, keluarga kami, semuanya. Semoga selalu sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat ke-20b yang bunyinya, Yesus adalah anak Allah. Untuk aktivitas minggu ini adik-adik sediain ini kertas origami, boleh juga kertas yang lain, gak apa-apa, dan juga bolpen buat nulis nanti ayat hafalannya. Kita mau bikin apa? Tadi Yesus pergi sama papa mamanya Maria dan Yusuf kemana? Ke Bait Allah. Nah, ya bener, kita mau bikin ini. Ini Bait Allah versinya Loselisha ya. Nih, nanti cara bikinnya ada, Lose kirim videonya ya. Nah, di sini nanti kalian bisa tulis nih ayat hafalannya kita tadi ya. Nah, Lose tunggu ya aktivitasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.